hot maho di hatuaon sararion macalo pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapot tani yaki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur ju hamu marna tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malam tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh boru nasanap cara martua di jolotan di joloni Tuhan gabe maho gabe maho gabe maho rapor helaki Hono anakku, anak panggo araki. Hono natino ngosni Tuhan. Tuhami amangmo, dohot dainangmo, si jujung goari dahsia. Ate-ateki hodo si paula hosaloja di parngoluki di nama molus ari-ari hasia burjuma hoaman suku hasian hodo anakku hodo hamoraoki bisu
maho aman. Eteko bagaimana iaman, soarani pusu-pusuku hasian. Anak kasih aku, anakku na lagu ingot doho aman dia kapodani na tua mi duku pabor hato namar sekolai turuat nadai aman bengedo aman bengedo maram nada ngoli molo ngodo sudah tahe. Kita yang ada di ruangan ini dalam kondisi berdiri, silakan ambil kursi-kursi yang sudah disediakan sehingga kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Tempat yang sudah disediakan bersama dengan kedua mempelai, kedua orang tua.
Baik, selamat pagi saya sampaikan pada saat ini bagi masing-masing kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Satu sukacita yang harus selalu kita panjatkan, di mana Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi masing-masing kita. Syukur yang kedua, pada hari ini kita akan menyaksikan atau melewati satu acara adat yang dikenal dengan acara Sulang-Sulang Pahopu. Kita bersukacita, masing-masing kita diundang ke tempat ini oleh dua keluarga besar. Yang pertama adalah keluarga Nenggolan Boru Huta Barat, dan yang kedua adalah keluarga Silaban Boru Hutauru. Betul ya Pak ya? Oke, mereka bersukacita, kita bersukacita. Dan yang ketiga adalah sukacita kita yang terbesar, Tuhan hadir di tempat ini. Maka mari kita jaga setiap hal sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hati kita semakin diubahkan. Baik, kita akan memulai acara kita. Mari kita menyambut kehadiran Tuhan melalui doa dalam hati kita masing-masing. Sampaikan susunan acara ibadah kita. Acara yang pertama adalah acara ibadah. Acara yang kedua adalah acara Sulang-Sulang Pahopu. Yang pertama MC saya sendiri. Lalu nanti kita akan menyanyi lagu pembuka yang sudah disiapkan ya, yang sudah disiapkan sesi musik sudah ya, oke. Lalu yang ketiga kita akan mendengarkan doa buka yang dibawakan oleh pendeta Bapak Nenggolan. Kita tepuk tangan. Hari ini satu sukacita. Nanti ada acara doa atau pendek sekali untuk Bapak ini, karena mereka bersukacita masih dapat melewati acara ini dan ditambahkan kesehatan bagi Tuhan. Lalu selanjutnya doa tutup, lagu tutup dan doa tutup oleh pendeta JH Tambunan. Demikianlah aplikasi Lagu Sion edisi lengkap, boleh Lagu Sion nomor 490. Kalau ada di HP kita Lagu Sion nomor 490. Ya, musik.
disampaikan oleh Bapak Pendeta R. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada jam yang hikmat dan khusus ini, kami datang hampir ke hadapan hadirat Tuhan, menyampaikan pujian dan syukur kami, karena kami merasakan kasih Tuhan yang besar, perlindungan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang kami terima hingga pada saat ini. Sehingga pada saat ini kami saudara bersaudara di dalam Tuhan, terutama keluarga besar Nainggolan dan keluarga besar Silaban, boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini untuk melaksanakan satu upacara yang sangat mulia di hadapan Tuhan dan kami keluarga, yaitu acara sulang-sulang Pahopu yang diadakan oleh anak kami Febriando Nainggolan dengan Nani Silaban dengan baik, mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Kami berdoa juga khusus untuk lai kami Opung Elliot Nainggolan yang kurang sempurna kesehatannya, tapi berkati dia, berikan kekuatan mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini, Bapa. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Oleh karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dikatakan di sana bahwa kedua orang tua sangat bersyukur, sangat berbahagia untuk kebaikan dan kasih Tuhan hingga pada saat ini. Sangat berbahagia. Dan di samping itu mereka menyatakan kepada kedua anaknya, yaitu Bapak dan Mama Elliot, ya, Ando dan Nani, Ando dan Nani. Dikatakan kalian berbahagia, selama ini berbahagia, dan sekarang hari ini kalian akan lebih berbahagia. Mengapa? Karena kalian akan mendapat berkat dari hula-hula, dari para tulangmu. Lalu di bait selanjutnya dikatakan, setialah kalian berdua, setia di dalam rumah tangga, setia kepada Tuhan, dan kalian akan merasakan berkat yang melimpah yang datangnya dari Tuhan. Khusus kepada Ando, lagu ini menyatakan seperti itu. Nanti ada disebutkan namanya, nama Bapak Elliot. Kamu Ando, katanya, kasihi istrimu supaya berkatmu banyak. Kamu Nani, katanya, tunduk kepada suamimu, bersatu kalian seia sekata. Itulah rangkuman daripada lagu yang akan disampaikan oleh vokal grup Dosni Roha. Mari kita dengarkan bersama. Kami serahkan kepada vokal grup Dosni. Sude malas ni roha si solhot nang tondong ta sadarion margalo pasu-pasu iya na kota sian hula-hulai jala pangidoata sai gabe jala horas tujoloon maranak nang
JF Anderson Sagala. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mengawali firman Tuhan. Mari kita sejenak berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, hati kami penuh sukacita hari ini oleh karena kami bersama-sama di dalam kasih Tuhan dalam acara Sulang Pahopu dari keluarga besar Nenggolan dan keluarga besar Silaban. Kami ingin mengawali acara adat ini dengan memanggil, mendengar suara Tuhan. Kiranya Roh-Mu menuntun hati kami, sehingga di saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar sesungguhnya Tuhanlah yang berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang menyertai kita, memberkati kita bersama dengan keluarga yang berbahagia, keluarga besar Nenggolan dan keluarga besar Silaban. Sudah barang tentu kehadiran kita adalah oleh karena keberadaan mereka dan kerinduan daripada kedua anak Tuhan, yaitu Febriando dan Nani, yang ingin hari ini melaksanakan sulang-sulang Pahopu. Sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kedua anak Tuhan ini, sudah dipersatukan di dalam Tuhan, dan mereka telah menerima berkat Tuhan lewat keturunan yang telah Tuhan percayakan. Dan mereka sudah menerima nasihat yang begitu banyak dari firman Tuhan. Tapi saya ingin sejenak pada pagi hari ini mereview kembali sedikit prinsip penting dalam keluarga. Sebelumnya saya ingin bacakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 yang pertama, lalu nanti Kejadian pasal yang kedua ayat 20 sampai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam ayat yang ke-21, 22, 23, kembali firman Tuhan memberikan penjelasan tentang keberadaan manusia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perbedaan khususnya keluarga yang bersukacita hari ini, yaitu keluarga Febriando Nenggolan dan istrinya Nani Borusilaban. Mengapa Tuhan pada waktu menciptakan Adam, firman Tuhan katakan Allah membentuk manusia itu, yaitu Adam, dari debu tanah tambah napas hidup menjadi makhluk hidup yang dihembuskan ke lubang hidungnya. Lalu firman Tuhan katakan, maka manusia itu Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi sangat berbeda. Kita lihat, pada waktu Allah ingin menciptakan Hawa yang menjadi pendamping Adam, berbeda. Tuhan tidak membentuk Hawa dari debu tanah secara langsung, tapi Tuhan menundukkan Adam disebutkan, lalu mengambil salah satu tulang rusuknya. Dari salah satu tulang rusuk Adam itu, dia bentuklah, Allah membentuk, lalu dihembuskan napas hidup seperti Adam, lalu menjadi makhluk yang hidup. Tapi firman Tuhan katakan, Allah membentuk Hawa, perempuan itu, dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuknya, lalu dia membangun dari sana, jadilah seorang wanita, perempuan. Saudaraku, inilah sesungguhnya prinsip dasar dalam rumah tangga. Apapun yang dibicarakan dalam kebahagiaan rumah tangga, inilah dasarnya selalu.
Dari sinilah semua bertolak. Ada satu kerinduan Tuhan. Ada satu keinginan Tuhan yang ingin supaya Adam merespon. Di dalam ayat yang ke-23 tadi katakan, lalu ada waktu Hawa diberikan kepada Adam. Dan kerinduan Tuhan itu dinyatakan Adam di hadapan Tuhan sebagai janji setia. Hawa berjanji, dia katakan, Adam berjanji kepada Tuhan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia, apa katanya tadi? Siapa yang bisa menyambung? Diambil dari laki-laki. Ya, sebab ia diambil dari laki-laki. Apa artinya saudaraku? Artinya istri adalah bagian dari diri saya. Itulah sebabnya di dalam ke-28 disebutkan demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Saudara, di saat saya hadir sebagai suami, dapatkah istri saya merasakan bahwa setiap sikap dan tindak tanduk saya, tindakan saya, dia rasakan bahwa dia adalah bagian dari diri saya? Itulah menjadi pertanyaan penting dalam keluarga. Sebaliknya, apakah dia berbicara, berbuat apapun, dapatkah suami merasakan bahwa dia adalah bagian dari diri? Kalau hal ini dapat dirasakan masing-masing, baik para bapak atau suami dan istri, maka rencana Tuhan, kebahagiaan akan menjadi. Dia merasakan bahwa dia diperlakukan sebagai dirinya sendiri, sebagai diri suaminya, tidak ada. Sebaliknya juga seringkali suami merasakan bahwa di setiap istrinya bertindak, dia tidak merasakan bahwa dia diperlakukan seperti dirinya sendiri. Siapa sih di suami? Istri dulu mulai. Siapa sih di istri mulai hari ini? Setiap tindakan suaminya tidak berat. Saudaraku, inilah prinsip rumah tangga. Sesungguhnya itulah sebabnya Allah sudah membuat jauh hari sebelumnya. Dia tidak ciptakan Hawa langsung dari duka. Dia pisahkan pembentukan Adam dan pembentukan Hawa dengan cara yang berbeda. Karena ada misi Tuhan di sana. Ada misi Tuhan di sana. Kalau saja Berbriando dan Nani masing-masing mereka saling merasakan di saat suaminya berbuat sesuatu, dia merasakan dia berbuat sesuatu sebelum dia berbuat kembali di sini. Dalam Efesus pasal 5, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada. Kalau istri dapat merasakan dia diperlakukan seperti suami melakukan diri sendiri, maka dia akan merasakan saya harus tunduk seperti saya tunduk. Maka seorang istri tidak berat rasanya tunduk kepada suaminya. Seringkali istri kata, kenapa saya harus tunduk? Enak saja dia, saya harus tunduk kepada suka-sukanya dia. Dan memang saudaraku seringkali terjadi, mungkin, tanda petik ya, mungkin karena istri lebih besar gajinya, atau mungkin akhirnya istri yang mencari nafkah, padahal tadinya udah gue mencari nafkah, tapi akhirnya waktu Sarah memanggil suaminya, siapa yang tahu? Apa panggilan Sarah kepada suaminya Abraham? Hah? Tuhan, Tuanku. Kenapa Sarah panggil suaminya Tuhan? Karena dia mengetahui dasar kehidupannya, bahwa Tuhan meminta Sarah dalam konsep Alkitab yang disebutkan suami adalah kepala, tidak berbicara secara struktur. Oh, saya kepala, saya lebih tinggi. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda baca dalam bahasa Alkitab ini sedang berbicara tentang kepala adalah kepala dalam memberi contoh karakter. Dia kepala dalam karakter. Siapa suami sini menjadi kepala di rumah tangganya? Harus jadi contoh. Bukan maksudnya strukturnya, saya lebih tinggi, saya kepala. Bukan itu maksud firman Tuhan. Karena Allah berbicara di sini bukan soal kedudukan, tapi karakter. Oleh karena suami dalam Efesus pasal 5 katakan, dia akan bertindak seperti Tuhan bertindak kepada siapa? Suaminya. Itu sebabnya pernikahan Yesus tertinggi apa disebutkan? Dia adalah apa? Dia adalah apa? Kasih.
Sehingga istri akan mampu merasakan kasih yang dari Tuhan itu. Dia rasakan, wah, memang suami saya benar-benar mengasihi saya. Sehingga tidak perlu suami kata, tunduk. Dia langsung tunduk, ya Tuhan. Kami waktu menikah tahun 93 Januari tanggal 5. Jadi sekarang pernikahan kami 31 tahun. Lalu saya katakan kepada waktu itu, saya sebutlah masih belum istrinya, calon istri. Kalau kita menikah, kau mau panggil apa saya? Saya tanya dia. Ini istri saya. Ini istri saya. Borusina. Sriance Borusina. Lalu kamu mau panggil apa saya? Saya akan panggil kamu Mami. Udahlah kalau gitu saya panggil juga Papi. Kenapa kau panggil saya Papi? Saya tanya. Saya panggil kamu Mami, saya ingin ajarkan nanti kalau kita punya anak supaya mereka juga menghormati orang tuanya. Mau panggil kita Papi, kamu Mami. Ada misi yang ingin saya tanamkan. Bukan sekedar panggil saya Papi supaya saya hebat. Bukan. Kita ingin menunjukkan seperti sekarang karakter seorang suami adalah kepala. Sebagai istri harus tunduk kepada suami. Kenapa jemaat? Katanya istri itu tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Yesus. Kenapa jemaat tunduk kepada Yesus? Kenapa kita harus tunduk kepada Yesus? Apa dasar yang paling utama, yang sangat mendasar Alkitab katakan, kenapa kita harus tunduk kepada Yesus? Sampai bisa jawab. Firman Tuhan katakan, karena Yesus telah memberikan yang terbesar dari surga kepada kita. Dia telah berikan hidupnya untuk kita. Bahkan saat kita diciptakan, berbeda dengan menciptakan hewan yang lain. Hewan yang lain jadilah ini jadi, tapi manusia, dia rangkul, dia peluk, dan dia hembuskan napas hidup, dia bentuk dengan tangannya sendiri, menunjukkan betapa dekatnya dia rindu dengan manusia itu. Mulutnya dekat dengan hidup manusia, dia tiupkan napas hidup itu. Itu menunjukkan Allah ingin memberikan satu kisah untuk manusia ingat. Dia rindu ingin dekat. Itulah sebabnya di saat manusia itu jatuh, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dia siap memberikan nyawanya sekalipun. Itulah sebabnya jemaat itu tunduk kepada Yesus. Itulah sikap seorang istri. Sehingga suami akan bersukacita. Yang kembali, firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal yang ke-5, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaatnya. Dia telah memberikan hidupnya. Artinya seorang suami, apapun yang dia lakukan harus menunjukkan pengorbanannya, bagaimana dia menghargai istrinya, berani dan rela mau mengorbankan hidupnya. Itulah identitas seorang suami yang disebut kepala. Itulah kepala itu. Bukan kepala, saya lebih besar di rumah tangga, bukan itu maksudnya. Tapi Yesus berbicara tentang kepala adalah karakter. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Begitu besar kasihnya. Saya ingat saya kuliah saudaraku, keluarga Febriando, hanya karena ada seseorang memberikan saya sponsor waktu itu. Namanya Bapak Johan Ibrahim. Dia katakan kepada saya waktu itu pendeta kan juga dipanggil, saya Pendeta Anderson, Nani Buru Silaban dan keluarga besar Minggulan dan keluarga besar Silaban. Satu peristiwa katanya di kota Paris. Di sudut kota Paris itu ada seorang pengemis bapak tua yang selalu mengemis menggunakan biolanya. Saya senang ceritain. Setiap hari dari pagi sampai sore dia selalu mengemis dengan biolanya. Seperti biasa di kita, ada di sana 4 koboan kecil untuk keluar duit orang lewat dikasih. Dalam satu peristiwa, tanpa diduga, bapak tua pengemis ini terheran-heran. Ada seorang kembali, bapak tua kembali yang datang menemui dia. Dia katakan, Pak tua, bolehkah saya pinjam biola sebentar? Dia kaget, seumur-umur tidak ada orang meminjam biola jelek yang saya pakai ini. Tapi kok bapak tua yang meminjam biola saya? Sambil melihat kepada bapak yang berkata itu, dia katakan, dia terdiam, dia berikan biola. Sang bapak tua itu kembali sebutkan, bapak tua yang meminjam biola itu, dia memegang biolanya.
Dia lihat, lalu dia pegang, lalu dia mulai mainkan gesek dengan perlahan. Baru saja katanya dimainkan biolanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Sudah ribuan orang hadir mendengarkan alunan musik biola itu, yang selama ini dipakai oleh sang pengemis itu juga. Hanya orang lalu lalang saja di sana. Dan yang mengherankan disebutkan kobokan yang ada di depannya tidak terlihat lagi. Sudah tertutup oleh wong semula, terlihat lagi. Lalu setelah dia menyanyikan lagu itu dengan biolanya, si bapak tua katakan, "Tuan, ini biolamu. Terima kasih, kau beri saya kesempatan memainkan." Terheran-heran ini sang pengemis. Lalu si bapak tua pergi berjalan meninggalkan. Lalu dia ingin tahu siapa bapak. Dia berlari. "Tuan, boleh kasih tahu siapa Tuan?" Dia katakan, "Saya adalah pemain biola, master biola di kota Paris ini." Wow, pantasan semua orang. Baru saja dia gesekkan biola yang jelek itu, semua orang mendengar. Yang sedang memainkan biola yang jelek itu adalah seorang master biola yang ada di kota. Bagi keluarga Febriando, Nenggolan, dan Nani Borusilam, yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga atau kedua belah pihak keluarga besar Nenggolan dan keluarga besar Silaban, kami telah mendengarkan nasihat firman-Mu supaya melengkapi keluarga ini dalam melengkapi acara adat keluarga mereka juga. Mereka juga sekaligus dilengkapi oleh kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi pengalaman yang baru bagi mereka untuk mereka nikmati di hari mendatang. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan berkat-Mu bagi mereka hingga hari ini, sehingga mereka dapat melaksanakan sulang-sulang pohoku ini. Maka kami percaya Tuhan, bila mana mereka mendengar suara firman-Mu ini dan menjalankannya, maka berkat Tuhan, janji Tuhan akan semakin nyata dan semakin melimpah di hari-hari mendatang, melebihi hari yang lalu yang sudah mereka lalui. Mereka juga hari ini bersukacita ya Tuhan, oleh karena bersamaan dengan ini, hari ini salah satu orang tua mereka, hamba-Mu Bapak Ernenggolan, berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun kembali umurnya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan keluarga ini. Kiranya Tuhan kami berdoa, oleh kuasa nama-Mu Yesus Kristus dari Nazaret itu, dan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan tambahkanlah kesehatan bagi hamba-Mu ini. Tuhan tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Biarlah tangan kuasa-Mu ditumpangkan bagi kami. Kami bersyukur juga kepada Tuhan hari ini, bila mana keluarga daripada Febriando Nenggolan akan pulih, yang akan dilaksanakan kedua belah pihak keluarga besar. Tuhan memberkati setiap juru adat yang akan berbicara. Tuhan, supaya mereka berbicara dalam kasih sukacita mereka dalam sulang-sulang pohoku ini, sehingga mereka kedua belah pihak keluarga besar ini dapat menyaksikan dalam acara sulang-sulang pohoku ini, mereka dapat menyatakan benar bahwa mereka melaksanakan ini. Hadirlah Tuhan rasakan dalam acara yang penuh sukacita ini. Kiranya urapi secara khusus, sehingga pertemuan ini menjadi sukacita, menambah kebahagiaan mereka melihat kebesaran dan kemurahan-Mu yang berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu Tuhan ingin berdoa, kiranya kuasa firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi bagian keluarga hamba-Mu Febriando Nenggolan dan Nani Borusilaban, supaya di hari-hari mendatang Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memetraikan firman-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka selalu menyeru nama Yesus di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga di hari mendatang mereka dapat berkata benar bahwa Tuhan adalah Allah mereka, oleh karena mereka akan semakin menikmati sukacita di tengah-tengah keluarga. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami dalam pertemuan besar kedua belah pihak keluarga dalam acara sulang-sulang pohoku ini, supaya Tuhan semakin nyata hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami akan masing-masing berkata benar, Engkau adalah Allah kami, Allah yang akan kami sembah siang dan malam dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan menjadi doa dan kerinduan kami. Kami rindu biarlah nama-Mu ditinggikan dalam ibadah kami ini dan acara adat ini, dan akhirnya hati kami diubahkan semakin dekat dan semakin menikmati persekutuan dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panjang umurnya, tangan kanannya
tahun Bapak R. Oleh karena hari ini hambamu Bapak dan Nenggolan berulang tahun yang ke-74. Tuhan, di saat Tuhan menambahkan 1 tahun kembali umurnya, tambahkanlah kembali di hari mendatang kekuatan kesehatan yang datangnya. Tambahkanlah sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan sekedar kemurahan, belas kasihan Tuhan yang Engkau janjikan itu, Engkau limpahkan bagi keluarga ini kekuatan dan kesehatan yang baru di hari mendatang, supaya mereka pun boleh mengetahui bahwa Tuhan hadir bersama-sama mereka. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hamba-Mu Bapak dan Nenggolan ke tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu akan semakin melimpah di hari mendatang menjadi bagiannya. Kiranya kuasa Tuhan dan kasih-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati hamba-Mu ini hari ini sampai pada hari Maranatha, hari sukacita itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dua bait saja. Mama Tio, Ibu Yuti. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bersemayam di dalam surga, kami memuji dan membesarkan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami di ruangan ini, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana turunnya hujan pada saat ini ya Bapa, untuk membasahi alam ciptaan Tuhan dan menumbuhkan tanam-tanaman menjadi berkat bagi umat manusia. Demikianlah Tuhan firman Tuhan yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu Pendeta JFA Sagala, teristimewa ya Tuhan bagi keluarga Febriando Nainggolan bersama dengan istri Nani Borusi Laban. Bapa di surga, firman Tuhan ini, biarlah ini boleh menjadi dasar dan fondasi di dalam rumah tangga melakukan, menjalankan acara ini berjalan dengan baik. Dan bila mana nanti seluruh anak-anak Tuhan ini keluar dari ruangan ini, kami boleh merasakan kasih berkat penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami. Terpuji dimuliakan nama Tuhan. Bila mana ada dosa pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
dihita namar hahamarangi namar dongat tubuh poparan yokuta tuga nainggolan masuk mahita taingani mahudulata asa mardus ni roha ita lao macalo haroro di hula hulata rajai raja silaban taingani mahudulata asa dus rohata lao macalo haroro di hula hulata rajai raja silaban. Jadi sokone mak dihita suhut
asa borhati ta manomo hulata dihamu permusik nami yang manomo haroro di hula-hula nami mahami amang baik magondo panomo fokus horong ni hula-hula namin. Maginutik ni kami raja namin. Nauli raja ni amang boru hula kamu. Raja Tapubulon, tulang nami, tulang narobot raja Pasaribu, raja nami, raja Bulon, dang namanguray sangap kami di sangap mo tulang na budyo, molo petong sahali, madyo di haroromo, sotong gabi makurangi di rohamu. Tulang Tapubulon, tulang narobot raja Pasaribu, molodong atipak manggorahamu. Amang parmusik nami, naik mono-mono haroro ni hula-hula nami mahami bae mamang godang panomo-nomo ni. Por